Iya, mau nggak, Bu? Bukannya rusak kali ya? Iya, bisa, bisa, sudah bisa lihat materi saya. Monitor. Ya, Ya, halo, monitor, Bu Dewi, Bu iya, Siti, sudah bisa dimulai? ya, Silakan. Baik, biar nanti bisa tepat waktu, tidak terlalu malam gitu ya. Ya, oke. Lima menit dijelekin oke aku tak. Oke, kita mulai. Ya. Bu Dewi sudah ya? Siap ya? sudah. Suara saya terdengar ya? Oke, kita mulai ya. Ya, oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru peserta pelatihan yang luar biasa, berjumpa lagi dengan kami, Ibu Tiga Generasi, yang hari ini akan mencoba memaparkan materi ketiga ya, dan terakhir semoga dari guru kami, yaitu tentang aktualisasi budaya kerja, pelayanan publik berbasis evolusi mental dan nilai agama. Rusak soalnya. Tugas pada hari ini adalah saya sebagai host Siti Hasanah dari SMK Negeri 1 Saptosari. Kemudian guru presenter kita adalah Bu Ening Yuni Soleh Astuti dari pengawas Kementerian Agama dari Bantul. Dan satu lagi untuk moderator kita nanti akan dipandu oleh Ibu Dewi Septiana dari SMK Negeri 1 Yogyakarta. Ya, saya ulangi, kita bertiga, saya Siti Hasanah sebagai host, Ibu Dewi sebagai moderator, dan Ibu Ening sebagai presenter. Selanjutnya, untuk memandu jalannya acara, saya serahkan kepada Ibu moderator. Monggo Ibu Dewi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-bapak dan Ibu peserta PJT batch 6. Di sini saya sebagai moderator Dewi Septiana Jayati. Perkenankan untuk memperkenalkan di sini presenter kita Ibu Ening Yuni SA MA yang lahir di Bantul 14 Juni 66. Tidak terdengar ya? Oh, tidak terdengar ya? Baik. Oke. Saya perkenalkan ini ya untuk presenter kita pada malam hari ini, yaitu Ibu DRA Ening Yuni SAMA. Beliau sehari-harinya bertugas di Bantul sebagai pengawas madrasah Kemenak Kabupaten Bantul. Ibu Ening ini lahir di Bantul 14 Juni 1966. Seorang ayang dari 4 orang anak dan 1 cucu. Kan Ibu Ening dan beliau sampai saat ini sudah memiliki karya 7 buku yang ber-ISBN. Pada kesempatan kali ini Bu Ening akan berbagi materi yang mengambil judul aktualisasi
budaya kerja. Bapak dan Ibu sekalian, pelayanan publik berbasis revolusi mental dan nilai agama akan mewujudkan Indonesia berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Dengan mengubah cara pikir, perilaku, cara kerja yang berorientasi pada kemajuan dan kemodernan, sehingga Indonesia menjadi bangsa yang besar dan mampu berkompetensi dengan bangsa-bangsa di dunia. Dengan 5 gerakan nasional, yaitu revolusi mental, melayani, tertib, bersih, mandiri, dan Indonesia bersatu. Nah, seperti apakah aktualisasi 5 gerakan nasional tersebut? Mari kita dengarkan bersama-sama presentasi oleh Ibu Ening Yuni. Kepada Ibu Ening Yuni, saya persilahkan. Halo, Ibu Ening. Monitor. Ibu Ening. Halo, Halo. Bu Eneng, silakan. Ya. Kepada Ya. Ibu Eneng, Oke, saya baik, persilahkan. Ya. Ya, terima kasih Ibu Dewi selaku moderator saya dan Bu Siti sebagai host. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang kesekian kalinya saya bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu yang ada di VCT batch yang ke-6 dalam kondisi baik dan mengembirakan. Dan dalam suasana hujan rintik-rintik, dalam suasana terbaik ini, saya sebagai narasumber atau presenter kali ini akan membahas tentang aktualisasi budaya kerja. Di sini tinjauannya pada pelayanan publik berbasis revolusi mental dan nilai-nilai agama. Baik, untuk Bapak dan Ibu, sebelum saya menyampaikan itu, sudah dalam poster atau flyer itu ada seperti itu. Jadi aktualisasi budaya kerja. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan ini secara lengkap, pada kesempatan ini sebelum nanti Bapak Ibu memberikan tanggapan dan sebagainya, di sini kami punya hasil belajar ketika sebelum atau sesudah Bapak Ibu mendapatkan materi ini. Hasil belajar yang akan didapatkan pada malam hari ini adalah dapat mengaktualisasikan budaya kerja, pelayanan publik berbasis nilai revolusi mental dan nilai agama. Jadi Bapak Ibu nanti setelah mendapatkan bagaimana cara atau bagaimana kita mengaktualisasikan dalam budaya kerja, nanti Bapak Ibu setelah mendapatkan materi ini bisa mengaktualisasikan. Nah, adapun indikatornya adalah setelah Bapak Ibu dapat mengimplementasikan budaya kerja tadi, maka yang kedua indikatornya adalah dapat pelayanan publik juga berbasis nilai revolusi mental atau kita singkat dengan REVMEN gitu ya, revolusi mental dan nilai agama. Nah, Bapak dan Ibu, jadi kita nanti akan mempelajari setelah Bapak dan Ibu bisa mengaktualisasikan dan juga dapat pelayanan publik juga, maka kita nanti akan mengetahui
pengertian apa sih yang disebut dengan pengertian budaya kerja. Nah, pengertian budaya bekerja atau pengertian budaya kerja yaitu sebuah budaya atau nilai-nilai baru yang menjadi sikap dan perilaku manajemen dalam menghadapi tantangan baru. Nah, jadi di sini punya nilai-nilai baru yang akan diimplementasikan atau nanti kita aktualisasikan. Nah, budaya kerja di sini adalah suatu falsafah yang mana didasari oleh pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan, dan kekuatan pendorong yang kemudian dibudayakan dalam suatu kelompok dan tercermin dalam sikap menjadi perilaku dan kemudian menjadi tindakan yang wujud daripada tindakan itu sebagai kerja. Nampaknya sangat sulit ya ini, namun nanti ketika kita sudah tahu karena sudah menjadi falsafah kita, kemudian menjadi sebuah sikap atau sifat, kemudian setelah menjadi mempunyai sifat, kemudian mempunyai kekuatan dan menjadi perilaku, nah itulah wujudnya nanti sebagai kerja. Jadi budaya pun juga mengubah cara kita atau cara kita bekerja, dan kemudian bagaimana cara kita bekerja baru ya akan berorientasi untuk memuaskan pelanggan atau masyarakat. Pelanggan di sini bisa jadi kalau kita di pendidikan bisa murid, bisa orang tua, kemudian bisa masyarakat sekitar, sekolah sekitar, dan selanjutnya. Nah, kemudian tujuannya apa sih? Tujuan dari budaya kerja itu? Tujuannya adalah merubah sikap dan perilaku sumber daya manusia untuk mencapai produktivitas kerja yang lebih tinggi dalam menghadapi tantangan masa depan. Ini. Kemudian setelah kita tahu tujuan budaya kerja tadi, karena harus merubah sikap dan perilaku, memangnya itu tidak mudah ataupun sangat memerlukan sebuah proses begitu ya. Maka di situ sehingga tujuan budaya kerja itu nanti bisa tercapai. Nah, sebelum kita mempunyai tujuan itu ataupun kita tahu tujuannya, maka di sini kita juga tahu manfaatnya. Manfaat dari budaya kerja adalah meningkatkan produktivitas kerja kita dengan kualitas yang lebih baik. Membuka seluruh jaringan komunikasi, mungkin termasuk ini juga ya, jaringan komunikasi via internet itu. Ini kita tidak ataupun belum pernah, jarang ketemu, tiba-tiba kita berapa ratus ya ini, kita bisa bertemu. Kemudian menumbuhkan keterbukaan, bersamaan, bersama dengan sesama karyawan. Kemudian selanjutnya menumbuhkan rasa nyaman dan kepuasan dalam bekerja. Kemudian yang selanjutnya mempercepat menyesuaikan diri dengan perkembangan dari luar atau eksternal, misalnya tuntutan pelanggan, itu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi, komunikasi yang sangat pesat ini ya. Jadi coba, manfaatnya memang sangat luar biasa ya ketika budaya kerja kita bangun dengan sebaik-baiknya. Apalagi budaya kerja yang saat ini kita secara online dengan IT kita harus menguasai, nampaknya cakrawala pandang kita juga semakin luas dibandingkan ketika kita belum memerankan teknologi informasi sebagai komunikasi yang tepat. Nah, kemudian
sebelum kita melanjutkan, dasar daripada revolusi mental ataupun budaya kerja tadi, kita akan mengetahui dulu undang-undangnya. Kalau undang-undangnya di sini tuh untuk ASN, namun tidak harus sebatas ASN ya, karena bagaimanapun juga ASN itu berkedudukan sebagai unsur aparatur negara, kemudian melaksanakan kebijakan yang kemudian ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah. Kemudian ASN juga harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Nah, di sini ini kita harus tahu betul bagaimana kita harus mengkondisikan diri kita, hatinya kita milih siapa dan sebagainya. Ini kita harus mengekang dulu. Kemudian demi menjaga netralitas dan benar-benar terbebas dari pengaruh dan intervensi partai politik ya mungkin. Nah, ini ASN tidak boleh menjadi anggota suatu partai politik, apalagi menduduki jabatan kepengurusan. Nah, ini pun mungkin akan berlaku kepada Bapak Ibu yang bukan ASN, tentu saja aturannya tidak akan seperti itu. Nah, selanjutnya, bahwa kita ketahui negara kita, bangsa Indonesia, itu punya visi dan misi. Di sini Bapak Ibu biar tahu apa sih sebenarnya visi negara kita. Visi negara kita adalah terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong. Mungkin tadi Bapak Ibu sudah mengenal ini ya. Jadi Indonesia berdaulat, mandiri, berkepribadian, dan berdasarkan gotong royong. Ini nampaknya sudah lama ya visi ini, Bapak Ibu mungkin dengar atau mungkin belum tahu. Nah, untuk itu pada malam hari ini Bapak Ibu akan membuka cakrawala bagaimana visi negara kita. Kemudian misi negara kita ini yang pertama itu mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. Selanjutnya, misi yang kedua, mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berdasarkan negara hukum. Masyarakat maju. Indonesia majunya sejak kapan? Nah, ini insya Allah ya, Indonesia semakin maju. Kemudian mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Memang ada nyanyian yang berdengung sejak zaman dulu. Nenek moyangku, gitu kan? Seorang pelaut, gitu ya. Nah, ini sudah memang luar biasa karena keadaan Indonesia itu berada di alam alam dikepung oleh alam laut begitu. Kemudian nomor 4 ini mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi. Jadi kualitas Indonesia itu memang harus punya kualitas tinggi dan berkemajuan dan juga berbasis dengan kepentingan nasional. Jadi mari kita bisa mengembangkan diri, kreasi menjadi seorang Indonesia yang utuh gitu ya. Nah, kemudian misi selanjutnya ini mewujudkan bangsa yang berdaya saing tinggi. Ya. Jadi kita berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam kreativitas, berlomba-lomba dalam partisipasi yang lebih tinggi. Itu kita punya daya saing tinggi begitu ya. Nah, kemudian mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim tadi yang mandiri, maju, kuat, kemudian berbasiskan kepentingan nasional tadi itu ya. Jadi ada dua itu seperti pernah ditayangkan oleh atau dicanangkan oleh Bapak Presiden kita dengan nawacita itu ya, ada 9. Kemudian mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam budaya. Kalau kita berbicara masalah budaya, ini ada rebutan budaya, bahkan budaya kita itu diminta atau diakui oleh orang asing. Nah, inilah
kita benar-benar kita harus berkepribadian dalam budaya, karena budaya di Indonesia itu rangka banyak atau dalam rangka berbagai macam ragam budaya. Nah, kemudian selanjutnya bahwa misi banyak sekali ya misi negara kita itu mewujudkan kemandirian ekonomi, kemudian juga meningkatkan produktivitas rakyat ini kita dengan berbagai macam tradisional gitu ya. Kemudian mandiri ekonomi ini juga dari tradisional. Nah, kemudian ekonomi domestik kan ini kan. Kemudian melakukan revolusi karakter. Ini akan berdasarkan pada nilai-nilai agama. Kemudian selanjutnya mempertegas kebinekaan karena kita berada di dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu, kita tahu dulu tentang revolusi mental ya. Antara di awal dengan revolusi mental. Biar Bapak Ibu tahu. Revolusi mental itu adalah sebuah perubahan cara berpikir dalam waktu yang singkat untuk merespon dan berpikir ke publik yang Soekarno, RM itu ya, Gerakan Nasional Revolusi Mental, dan kemudian itu dilanjutkan oleh Bapak Jokowi. Dan sebelum Bapak Jokowi memang tidak pernah ada ya revolusi mental. Jadi setelah Pak Soekarno, Soeharto, kemudian Pak SBY, Bu Mega ataupun Gus Dur, dan sampai terakhir kemarin Pak Jokowi ini baru memunculkan kembali revolusi mental. Nah, jadi GRN atau Gerakan Nasional atau Revolusi Mental itu sebuah gerakan yang mengubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru untuk mewujudkan negara Indonesia menjadi negara berdaulat dan berkarakter. Bapak Ibu, ini contohnya ya ketika revolusi mental itu seperti apa sih? Jadi revolusi mental itu ketika terjadi di masyarakat Jawa misalnya, kata nerimo misalnya. Nerimo itu artinya menerima segala sesuatu dengan menerima yang tandem atau segala sesuatunya dengan sabar dan tabah. Dengan kehidupan yang biasa-biasa saja, misalnya begitu. Sudah merasa cukup, ya wes lah, gitu kan. Namun di era seperti sekarang ini, sikap nerimo tadi nampaknya juga tidak lagi dengan diaplikasikan di zaman sekarang. Zaman sekarang sudah berubah. Lah kalau anak kita itu Bu misalnya sekarang dana pendidikan ataupun bahkan membutuhkan biaya yang besar. Lah kalau mau nerimo gitu kan tidak mungkin itu terjadi. Ini gambaran sebuah revolusi mental seperti itu. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu kita lanjutkan. Tujuannya adalah itu mengubah cara pandang. Ini yang perlu kita perhatikan. Merubah cara pandang pikir, sikap, perilaku, dan cara kerja berorientasi pada sebuah kemajuan. Kemudian membangkitkan kesadaran dan membangun sikap optimis dalam menatap masa depan Indonesia. Kemudian tujuannya selanjutnya mewujudkan Indonesia yang berdaulat secara politis, mandiri, ekonomi, kemudian pembentukan manusia Indonesia baru, integritas, kerja keras, dan semangat gotong royong. Ini tujuannya yang perlu kita pahami sampai saat ini. Jadi nanti kita bekerja dengan penuh semangat, integritas kita terjaga, kerja keras kita, dan kita dengan gotong royong. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, ada prinsipnya ini. Tentu saja prinsip ini penting. Ini sebenarnya revolusi mental ini bukan proyek, namun gerakan sosial. Jadi menjamin kesungguhan pemerintah bagaimana lintas sektoral, kemudian bersifat partisipasi, kolaborasi pemerintah, kemudian juga masyarakat sipil dan juga akademisi. Bapak Ibu, selanjutnya indikator keberhasilan
revolusi mental adalah sebuah kepuasan warga, kemudian punya standar pelayanan publik meningkat, kemudian kualitas produknya dan konsumsi meningkat, ada daya saing produk lokal meningkat, kemudian ada kualitas yang penting dalam warga juga meningkat. Yang terakhir adalah sebuah kepercayaan, trust juga meningkat. Nah, maka dari itu Bapak dan Ibu, kesekian itu gerakan nasional untuk merubah di bagaimana mengaktualisasikan kita dalam bekerja internasional itu dengan melayani Indonesia tersendiri dan Indonesia bersatu. Bapak dan Ibu, kita contohkan apa sih yang disebut dengan Indonesia melayani. Kita contohkan Indonesia melayani. Di sini Bapak dan Ibu bisa menebar manfaat, menebar kebaikan. Di sini contoh melayani, contoh kecil saja. Satu, saya berikan contoh. Mestinya di dalam kita kenal dengan pelayanan prima. Contohnya di dalam atau di sekolah atau di rumah sakit. Di sekolah misalnya, pelayanan prima itu seperti apa? Ketika guru ya melayani anak didik dengan pelayanan prima, di sini bisa menerapkan dengan edutainment, mendidik di dalam kelas itu dengan bersenang, menyenangkan hati, membuat suasana kelas tidak menjadi jenuh. Ini sebuah pelayanan prima untuk anak-anak kita. Kemudian pelayanan untuk masyarakat misalnya, dalam rumah sakit, pelayanan juga prima. Menyiapkan dari UGD, menyiapkan diagnosa yang tepat, kemudian dengan obat-obat yang tepat, ini merupakan sebuah pelayanan prima. Nah, dari situ maka itu melayani. Dari berbagai macam aspek, kita harus dengan pelayanan prima. Kemudian selanjutnya contoh daripada Indonesia tertib. Indonesia tertib. Nah, di sini kita Indonesia tertib dari membuang sampah. Jadi gerakan Indonesia peduli sampah ini menuju masyarakat berbudaya 3R. Jadi ada reduce, ada resize, kemudian ada recycle. Jadi bahan-bahan plastik yang bisa kita olah, kemudian kita menjadi bahan atau membuat direduksi lagi menjadi bahan baru, bisa bunga, bisa apa. Nah, ini Indonesia bersih. Sampah ini adalah Indonesia bersih. Jadi kita gotong royong membersihkan lingkungan kita. Jadi nuansa di lingkungan kita menjadi lingkungan bersih. Juga Bapak dan Ibu, dari Indonesia bersih, maka kita bisa melihat hasil karya dari recycle misalnya. Ini ada tempat bunga, kemudian ada tas, ya. Ini dari Indonesia bersih. Kemudian kita lanjutkan untuk bagaimana kita menjadi Indonesia yang mandiri, ya. Jadi Indonesia yang bersih tadi, kemudian kita bisa mandiri. Dan kemudian terakhir itu kita menjadi Indonesia bersatu. Bapak dan Ibu, disinilah Indonesia bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Indonesia merupakan sebuah kesatuan bangsa dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai macam kehidupan keagamaan. Jadi kedamaian ada ketika kita mau menerima perbedaan. Jadi di situ ada berbagai macam perbedaan suku, ras, kemudian perbedaan agama. Ini Indonesia menjadi bersatu.
Bapak dan Ibu, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan matur nuwun, terima kasih. Baik, Bu Siti, halo. Bu Dewi. Bu Siti. Bu Dewi, Bu. Ah, Saya Bu Bu Dewi, Dewi. maaf. Iya. Bu Dewi. Iya. Terima kasih Bu Dewi. Oh iya. Ini saya sudah matur. Mari kita lanjutkan. Mungkin dari ini ada pertanyaan Iya. dan bisa saya terima. Terima kasih Bu Dewi. Monggo silakan. Itu tadi paparan dari Ibu Aning Yuni ya, mengenai Ya. aktualisasi budaya kerja dengan gebrakannya adalah dengan 5 gerakan nasional gitu nggih. Nah, monggo silahkan untuk Bapak dan Ibu yang sudah mengantongi pertanyaan bisa dipersilahkan, bisa dengan mengacungkan raise hand atau melalui chat. Oh, ini sudah ada satu pertanyaan Bu Eneng dari Monggo, silakan. Bapak. Ini Tanyanya saya bacakan jangan- yang chat dulu ya. Saya bacakan yang chat dulu. Baik, silahkan. Dari Bapak Baik, silahkan. Karman Topak menanyakan bagaimana orang yang berpendidikan rendah memahami revolusi mental. Baik. Baik, satu persatu itu ya. Bapak Ibu, kalau kita itu berbicara tadi revolusi mental, saya sudah matur sejak awal tadi. Memang mempunyai proses atau berproses tidak secepat itu. Karena di sana revolusi mental itu perlu adanya pemahaman sedikit demi sedikit, kemudian praktik. Karena di sana tadi kita tahu yang namanya revolusi mental itu kan menanamkan sebuah filsafat ya, atau falsafah hidup, kemudian di situ memberikan sebuah perubahan baru. Nah, ketika kita melihat orang yang ilmu pengetahuannya kurang bagus ataupun masih dalam taraf awam begitu, kita mulai perlahan-lahan. Kita ada pembinaan, kita ada pembimbingan, karena di sini tadi tujuannya itu kan kita tidak hanya satu wilayah, namun ada holistik, keseluruhan dari pemerintah, kemudian dari akademisi, kemudian dari instansi lain. Mungkin itu Bu Dewi jawaban dari Untuk pertanyaan Bapak Karman. saya. Jadi perlu adanya proses begitu dan pembinaan dari tingkat bawah sampai tingkat dari atas sampai tingkat bawah. Begitu Bu Dewi. Ya. Halo? Iya. Terima kasih Bu Eneng. Mungkin ini Halo? Bisa terdengar suara saya? Bu Eneng? Halo? Iya. Ya, terputus ya. Sudah nyambung lagi, Sudah. baik. Ya. Itu Ada tadi. lagi? Ini untuk yang di chat masih Halo? saya tunggu. Ini suaranya Dan di tidak terdengar. partisipan terdengar nggak Bu Ening? Bu Ening? Oke, ya. Mungkin Terdengar? ada lagi. Iya. Baik, terdengar Oke. kembali, tersambung lagi. Kami persilahkan. Senang ya? Ini Oke. ada pertanyaan Baik. lagi Bu dari Oke, silakan. Ada lagi? dari Bapak Novian Fakih. Semoga tidak salah Bapak ini. Mohon diberikan contoh membentuk budaya kerja di lingkungan keluarga untuk mengoptimalkan Aduh, masa. putus ya? Oh, saya ulangi ya Bu nggih. Mohon ini di chat Bu. Mohon diberikan contoh membentuk budaya kerja di lingkungan keluarga untuk mengoptimalkan masa Oke. kerja kita. Ya. Ya. Pertanyaannya jangan Jadi ini Bapak Fakih ini meminta untuk contoh budaya kerja dari lingkungan keluarga ya. Di lingkungan keluarga, membentuk budaya kerja di lingkungan kerja itu bagaimana supaya itu bisa kerja kita itu bisa optimal seperti itu Bu. Baik, silahkan dibaca saja.
Baik. Oke. Monggo Ibu Ening. Baik, baik, baik. Jadi budaya kerja. Baik. Budaya kerja baik di rumah tangga ya. Iya, di rumah tangga. Oke, di rumah. Baik Pak Novian, begini Pak, karena kita itu menjadi seorang pendidik, menjadi orang tua. Halo ya, gimana? Silakan Bu, dijawab saja. Oke, bisa. Bu. Saya lanjutkan. Oke, baik, baik. Untuk Pak Novian ya. Jadi kita sebagai seorang orang tua, kita sebagai orang pendidik, nampaknya ini sangat kental kita dekat dengan keluarga. Justru pertama kali ini dari keluarga. Bagaimana kita bisa membentuk keluarga yang sukses dalam bekerja. Misalnya Bapak, kalau misalnya anak kita itu biasa bangun terlambat, bangun terlambat, ini sudah menunjukkan bahwa kita bekerjanya ini nampaknya akan kesulitan. Nah, mari di sini akan kita bangun bagaimana dia bekerja. Kalau anak-anak yang belum bekerja, ini nampaknya nanti kita akan memulai satu persatu. Kita elus, dia bangunnya pagi, itu pun juga sangat susah, ya. Maka di sini mulailah dari diri anak kita satu persatu. Kalau kita sebenarnya menjadi orang tua atau seorang pendidik itu yang namanya dengan uswatun hasanah. Uswatun hasanah itu adalah contoh teladan yang baik. Dimulai dari kita sendiri. Bagaimana dalam rumah tangga itu, ketika kita tidak memberi contoh, maka anak pun juga akan semau gua. Lawang bapak weo, kok nggak pernah nyapu. Nah, itu sebuah contoh. Namun ketika kita beri contoh, kita bisa menyapu, ini juga bekerja loh ya menyapu ya, maka anak akan meniru dengan kita. Jadi satu persatu cara mendorong atau memberikan motivasi agar aktualisasi di dalam kita meningkatkan kerja kita itu tadi itu. Jadi satu persatu anak kita diarahkan. Kalau diarahkan nggak mau, contoh yang baik dimulai dari diri kita sebagai orang tua. Ya kalau tadi di sekolah juga sama saja seperti itu. Jadi inilah Bu. Jadi bagaimana kita bisa mengaktualisasikan daya kerja kita. Maka kita harus merubah. Merubahnya bagaimana? Bagaimana merubah cara pandang, cara berpikir, cara pandangnya begini misalnya, kok ratau bantu ibu toh. Kita mungkin kalau anak diberitahu begitu, dia akan mangkal. Sebentar, wong lagi belajar. Sebentar, wong lagi asik garap PR. Namun ketika satu aktualisasi Bapak memberi contoh, nanti anak akan timbul rasa kasihan, rasa merasa dirinya bertanggung jawab. Oh iya, saya harus bekerja membantu ayah, saya bekerja membantu ibu. Entah itu menyapu, entah itu mencuci piring, entah itu mengeluarkan motor atau ngelap mobil dan sebagainya. Mungkin itu Bu Dewi. Ya. Contoh konkret ya dalam keluarga seperti itu. Iya Bu ya. Jadi memang berproses dan untuk membentuk. Halo Bu Dewi. Iya. Untuk membentuk budaya kerja di lingkungan keluarga ini dimulai dari kecil ya Bu ya. Jadi dalam satu keluarga itu dibuat istilahnya ada pembiasaan gitu ya, pembiasaan sehingga langkah di dalam keluarga itu juga seirama. Iya, pembiasaan dan contoh yang baik. Contoh dari yang lebih dewasa seperti itu. Karena memang ketika di dalam kalau kita alami sendiri, kita dalam satu keluarga itu budaya kebiasaan keluarga kita itu berbeda, itu pasti akan mempengaruhi kerja kita. Karakter. Tadi saya juga baik. Baik.
Ini saya rasa untuk pertanyaan dari Bapak Novian Ya, sudah betul. Nah, itu terjawab ya. ini. Untuk berikutnya saya persilahkan kembali Sudah kepada ya, semoga Bapak puas ya Pak Novian ya. Ibu yang lain. Mhm. Apabila ada Ya, silakan. hal yang ingin ditanyakan, saya persilahkan baik dari partisipan room partisipan atau bisa melalui chat. Ya. Baik. Kadang kalau ini ya Bu ya, aktualisasi budaya kerja ini kita sebagai tadi ada revolusi mental ya Bu ya, itu Iya. yang saat ini terjadi, terutama kita sebagai guru yang menghadapi murid-murid kita. Kalau itu menghadapi guru generasi sekarang ya Bu, sebagai pengawas menghadapi guru generasi. Kalau kami sebagai guru itu menghadapi anak-anak di era zaman sekarang, itu istilahnya generasi Z ya. Kalau saya, kelahiran saya itu kan golongannya generasi milenial, itu sangat berbeda sekali Bu. Jadi kalau kami merasakan itu berbeda antara generasi Z yang sekarang. Nah, Iya. terkait dengan tadi itu budaya kerja di lingkungan keluarga dari kecil itu tadi. Baik. Ini Ternyata gimana? Iya, oke. Baik, ya. ternyata ya mungkin kita sebagai guru perlu juga itu sebagai ujung tombak suatu negara ya sebenarnya. Kalau guru itu kita perlu sebagai agen pendidikan itu juga perlu menanamkan revolusi mental terhadap murid-murid kita yang mungkin itu kadang terabaikan karena kita juga dituntut untuk menyelesaikan tugas-tugas kita sebagai guru, seperti itu. Iya. Bagaimana Ibu? Iya. Seperti itu. Oke, baik. Ini Bu, siapa ini? Ini Bu Dewi. Gitu. Ini sambil Oke, Bu. nunggu pertanyaan dari yang lain, Bapak Ibu guru yang lain. Baik. Begini Bu, pengalaman saya ketika menumbuhkan budaya kerja itu di sana kita bagaimana guru ini membuat sebuah administrasi. Padahal sekarang oleh Pak Menteri Nadiem itu RPP-nya hanya satu lembar. Sebenarnya tidak ada satu. Ini sebenarnya bukan satu lembar. Tidak ada kata-kata satu. Jadi di sana itu banyak karakteristik ya, bukan hanya bahasa saya bukan hanya satu lembar. Namun di sana ada kontekstual, bahasa saya begitu ya. Jadi kontekstual, pembelajaran secara kontekstual itu ada di satu lembar itu. Istilah kita bukan di selembar lah gitu ya. Jadi pembelajaran kontekstual yang dituangkan di dalam sebuah lembar RPP yang di situ dalamnya ternyata juga banyak sekali karena satu lembar itu hanya untuk satu pertemuan. Nah, ketika mengapa saya tetap mengambil RPP? RPP itu sangat penting sekali bagaimana ketika tanpa RPP arah kita mengajar ketika dalam mengkondisikan kelas, kemudian bagaimana alur kita pembelajaran, tentu saja kalau tanpa RPP tidak. Nah, di sini yang diaktualisasikan dalam budaya kerja di sini adalah disiplin. Nah, disiplin membuat administrasi guru. Nah, sekarang kita lihat apakah guru-guru sudah disiplin. Nah, disiplin membuat administrasi guru. Disiplin guru tidak telat masuk kelas. Ya, itu ya. Rame kalau kita disiplin. Ibu pengawas sedang bicara. Begitu ya. Saya berbicara dengan guru-guru. Asik betul. Oke ya. Ya begitulah, jadi rajin di sana. Ada rajin itu sudah merupakan sebuah kita bekerja. Ya itulah. Jadi bagaimana kita nanti selanjutnya kan begitu.
Lah engko nek gurune ora rajin yuk muridnya piye kan gitu ta. Nah, itu tadi Ibu tadi Baik, juga ada yang lain? menjelaskan tadi kan bahwa perlu contoh itu ya. Perlu Ah, contoh dari ah, orang yang itu. dewasa ya. Berarti Ya, kan di sini guru sebagai iya. contoh ya. Kalau rumah Kalau kita orang hanya tua. di depan kelas memberikan istilahnya ceramah gitu ya. Kalian harus seperti ini, Mhm. kalian harus seperti ini, tetapi kita sendiri Enggak tidak bisa, memberikan enggak bisa. contoh itu. Tidak bisa itu. Ya. Karena di sini merubah cara pandang, ya cara pikir, perilaku, dan juga cara kita bekerja. Mungkin ada lagi. Nah, ini ada pertanyaan Bu dari Baik, silakan. ketika model pembelajaran online seperti ini, bagaimana Baik. mensiasati kondisi yang seperti sekarang? Disiplin administrasi seperti apa yang harus disiapkan? ini, ini pertanyaannya dua ini Bu. Ini Bu siapa ya? Ini tulisannya Boni Pertanyaannya Jewelek. bagus banget. Siapa ini Boni? Nggak apa-apa, nggak masalah dari siapa. Oh, baik. Pertanyaannya bagus ini, bagaimana mensiasati apa-apa. kondisi yang seperti ini? Nah, kan ketika model pembelajaran online seperti ini, Jadi kita bagaimana mensiasatinya? Disiplin administrasinya seperti Jadi apa? aku dari siapa itu? Ini bapak atau banget, ibu baik. saya kurang tahu ya, Oke, Boni baik. Jewelek gitu. Oke, baik. Disiplin administrasinya. Baik. Ada dilihat coba Bu Dewi, itu ada apa namanya? Itulah ada singkatannya di depan itu, inisialnya. Inisialnya bisa dilihat Oh iya, ini. biar saya bisa menyebut, bisa siapa pertanyaannya? B. Mensiasati. Aduh, ini B. ya. Boni. Pak Boni apa Bu Beni? Bu Boni? Kurang Pak tahu. Boni. Kurang tahu. Oke. Maaf ya kalau saya bisa salah sebut ya. Nampaknya mungkin Pak Boni. Baik Pak Boni. Ketika kita di dalam dunia maya atau di model sekarang model online gitu ya bahasa kerennya gitu. Nah, Bapak pertanyaannya bagus sekali dan tepat ketika kita berbicara masalah ini. Kita sudah hampir 2 minggu work from house, stay at home, Mbak. Ini nampaknya juga, sangat melelahkan. Namun ketika kita dengan pembelajaran seperti ini ternyata tidak jenuh, walaupun kita berhadapan setiap hari, setiap malam, bahkan di depan laptop ataupun di depan HP. Nah, bagaimana mensiasati ya ketika kita online seperti ini? Justru Bapak ini sebagai seorang guru atau seorang dosen ya, mohon maaf Pak Boni. Nah, ketika menghadapi seperti ini justru kita lebih cepat mengakses tugas-tugas guru, tugas-tugas siswa. Kalau kita sebagai seorang guru, kalau saya sebagai seorang pengawas, tugas-tugas guru sangat indah sekali, lebih cepat. Jadi mengumpulkannya karena kita di dalam saya mempelajari ini saya juga baru belajar loh ya. Wah, luar biasa, senang saya ketika belajar di sini. Bagaimana saya bisa mengumpulkan administrasi guru secara online. Dan ketika kita diterapkan tadi itu, bahasa saya dengan RPP-nya ala Pak Nadiem Karim, kalau bahasa saya dengan satu lembar. Dengan RPP ya, satu lembar. Ya, RPP yang satu lembar tadi itu nampaknya itu pun juga akan memudahkan kita. Bagaimana Bapak Ibu mengaktualisasikan pembelajaran dengan khusus yang 24 itu ya, dengan konteks yang agak panjang lebar, kontennya dari awal persepsi sampai penutup, bahkan kita dituntut untuk membuat evaluasi atau penilaian yang sangat jelimet. Namun sekarang pun dengan adanya online seperti justru kita dituntut lebih mudah. Hanya Pak Boni, mohon maaf ya,
ketika di awal kita belajar tentang online, mumet Pak. Gitu kan? Mumet, artinya bahasa-bahasa internet. Nampaknya seperti saya pun juga masih belajar banyak tentang bahasa internet. Belum lagi kita terkendala dengan sinyal atau sinyal internet itu sendiri. Ini namanya kendala yang luar biasa, sangat sangat mengganggu. Namun dengan ketika kita atau dengan ketekunan, kemudian kita dengan kesabaran, kita dengan hati ingin tahu bagaimana mensikapi ketika kita harus mengumpulkan, meng-create administrasi guru, saya kira tidak masalah Pak. Nanti kalau sudah semua terbiasa akan merasakan. Saya sekarang bisa merasakan saat ini, detik ini ketika saya menjawab pertanyaan Pak Boni. Oh iya. Memang saya berdarah-darah betul. Saya kayak nangis, bahkan seolah-olah saya mau keluar grup, tapi kok sudah 75% gitu. Wah, sayang sekali. Jadi ini nanti sebuah langkah baru, terobosan baru, dengan bagaimana kita mengerjakan tugas-tugas guru ataupun RPP tadi dengan online. Sangat mudah sekali. Jadi kalau Bapak gimana tadi jangan khawatir Pak. Karena sebenarnya di sini manfaat budaya kerja ini ya. Ini mempercepat penyesuaian diri dengan perkembangan dari luar, dari eksternal, karena ini dengan online tadi. Jadi misalnya tuntutan pelanggan. Jadi kalau kita itu tuntutan pelanggan itu adalah kalau Bapak Boni sebagai guru, maka pelanggannya seorang murid kan pelanggannya. Bagaimana Bapak menyiapkan, mensiasati ketika dia mengajar di kelas. Tidak mungkin kalau tidak membuat RPP. Nah, di sini berarti itu merupakan sebuah kepuasan anak-anak didik. Kemudian kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informatika atau teknologi informasi ini, wah ini sangat pesat. Maka tepatlah kiranya ketika membuat administrasi sudah dengan online. Mungkin itu Bu Dewi jawaban saya buat Pak Boni. Baik Ibu, seperti Halo. Iya. Oke. Ya baik Bu. Jadi Ya. untuk kondisi saat ini dengan pembelajaran online itu Ya. ada manfaatnya itu ya Bu, dan itu Betul. bisa Ya. kita Banyak siasati sekali. seperti itu ya, dan Betul. banyak Betul. artinya Ya. eh, kita tidak rugi seperti itu. Ngaten ya Bu ya. Nah, ini betul, Bapak Pak Boni. Bapak Ibu Oke. sekalian, Main. ini kita punya waktu masih punya waktu sekitar 4 menit. Mungkin dari Bapak Ibu masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Kita masih menunggu, masih memberikan kesempatan apabila dari Bapak Ibu ada yang masih ingin memberikan pertanyaan kepada Ibu Ening. Ya Bapak Ibu, kami masih standby menemani Bapak dengan setia, Ibu dengan setia. Coba mungkin dicari Sepertinya di chat chatting ini saya Ibu. lihat di chat belum ada yang Halo. oh ya, silahkan. Ini Ibu Baik. Yuni ya, Halo. Ibu Yuni. Selamat malam. Bu Yuni. Ya, Ya, saya silakan Ibu Ibu. Suti. Namanya sama dengan Sama namanya. itu tercari. Oh iya, Jadi terima bulan kasih. kelarinnya sama ini. Bulan kelarinnya sama dengan saya. Tanggal berapa Pak? Pokoknya tahu. Terima kasih Bu Yuni. Sama Yuni ya. Oh, besok bareng ya. Ibu. Halo. Iya, gimana sayang? Halo juga. Halo. Ya, silahkan Ibu Halo. Yuni. Apa itu? Ya, silakan. Ya, saya mau gini. Yang terjadi begini. Ya. Bagaimana cara menyikapi kita ya ini tentang jika di lingkungan kita gitu kan di antar paralel kelas kita ada yang sebenarnya dia nggak mengerjakan apapun, dia hanya copy paste. Sementara yang kerja keras misalnya nih, yang kerja keras misalnya
saya, misalnya begitu. Tapi ternyata banyak Oke. teman kita yang copy paste. Gimana cara menyikapi saya bilangnya gitu loh. Kan sekarang udah copy Oke. paste aja jadi. Bahkan Oke. ganti dong Oke. namaku. Yes. Tuh. Kena ya. Baik, baik Bu Yuni. Nah, iya. Dengan tindakan copy paste, ya itu budaya kerja. Budaya Jujur kerja tadi copy ya Bu ya, paste. ada tadi jujur gitu ya. Ya rapopo online ya copy paste yang kita saja bisa copy paste. Hanya begini Bu Yuni. Oke, dosa apa atau saya ngurang copy paste zaman online? Pasti semua pakai copy paste. Namun ketika copy paste itu kita lakukan, yang penting satu, budaya kerja oke, copy paste, namun jangan sampai yang copy paste atau yang di copy paste tersebut itu sama. Misalnya contohnya, Bu Yuni seorang guru bahasa Indonesia. Misalnya contoh RPP yang diturun Yang ditiru. ya, yang diturun itu mata pelajaran matematika. Silahkan copy paste. Boleh. Ketika copy paste itu terjadi, pasti terjadi. Namun jangan lupa copy paste bahasa Indonesia kok IC atau kok masih ada copy paste matematika. Parah itu. Betul? Itu yang terjadi. Boleh copy paste namun disesuaikan dengan Artinya yang cerdas ya. Tapi masalahnya mereka yang copy paste itu nggak cerdas gitu. Nah, itu lagi. Sing utake awake dhewe, sing ngebut, sing gawe awake dhewe nggak tidur seminggu gitu ya. Tapi tinggal copy paste gitu loh. Gimana nih aku ngomongnya gitu loh. Oke, baik. Kita dekati saja. Ibu copy paste ya, copy paste punya saya, gitu kan? Tetap Bu, yang namanya copy paste itu tetap namanya plagiat ya, plagiat, atau dia sebagai orang plagiator. Kita menulis saja punya ada sistemnya kok, namanya ada SIM ya. Itu ya, ada caranya kan? ATM bukan SIM, ATM. Amati, tiru, modifikasi. Mestinya seperti itu. Tidak hanya copy paste saja. Jadi benar Bu. Tapi ampun dong, kau nggih nek wis awak dhewe kerja keras seminggu situ kok hanya copy paste. Ya wis hidup-hidup saja kok. Tetapi ini ya yang harus kita jaga. Budaya kerja kita. Oke, seperti itu. Nah, dengan seperti itu maka Bu Yuni harus memberikan arahan atau memberikan masukan pada Bapak Ibu guru yang copy paste tadi. Bisa nanti ketahuan kok. Jadi ATM itu lebih bagus daripada copy paste. Kalau ATM itu kan amati, gitu kan? Amati, kemudian tiru, kemudian modifikasi. Itu yang lebih bagus. Walaupun mirip-mirip, tapi itu masih ada kreativitas orang yang mengcopy paste. Namun nek copy paste asli gitu nanti akan ketahuan kesalahannya. Seperti yang saya aturkan awal tadi, ketika misalnya Bu Yuni guru bahasa Indonesia kok ngopi dengan guru matematika, begitu diterapkan di RPP kok bahasanya masih. Nah, kan misalnya disesuaikan dengan mata pelajaran yang Anda ampu misalnya. Lah kok copy paste itu masih ada tulisan begitu. Waduh, ini sangat memprihatin. Mungkin begitu Bu Yuni jawaban saya. Ya, sepertinya Halo, Bu Yuni. Terima kasih. Ya, Bu Yuni. Makanya kita Ibu Yuni cari ini. Cari-cari. Oke, baik. Cari pertanyaan tapi cukup ya, terima kasih ya. Iya, ya, terima kasih Bu sampai Yuni ketemu Astuti di darat semuanya. Ya, Bu Yuni Astuti, terima kasih atas pertanyaannya yang mungkin juga termasuk ya Bu. Ya. Bu Ening, apa istilahnya Bu Yuni itu curhat gitu ya. Curhat. Oh iya. Iya kan itu. Ya, saya senang. Ya. Nah, mungkin juga untuk Bu Yuni itu
tadi seperti yang disampaikan Ini nggak oleh curhat ini. Bu Ening, dan disampaikan Bu Ening itu ada Ini- nilai agama yang ini- perlu disampaikan ya, mungkin seperti itu. Iya, Ada jadi yang perlu diterapkan jadi Ibu. disisipkan. Ya, Nah, perlu ini disampaikan Ibu. Ibu Kita Ening, jadi gurunya. Ibu Ening, Ya, Ibu Ening, ya. ini sepertinya Oke. waktu kita sudah habis, sudah Itu pukul baik. 20.33. Jadi Baik. dari paparan oke. Ibu yang Baik. tadi mengenai Mhm. aktualisasi budaya kerja Oke. dengan 5 baik. gerakan nasional, revolusi mental, melayani, tertib, Baik, bersih, baik. mandiri, dan Baik. Indonesia bersatu. Jika ini kita Ya. kita kita pahami, kita serap Oke. baik-baik, Mhm. kemudian kita terima dengan baik, kemudian Ya. kita jadikan Ya. sebagai pembiasaan, muncullah menjadi suatu Ya. perilaku, terjadilah suatu Ya. revolusi mental, tergambar Baik. dalam suatu tindakan, yaitu tindakan kerja kita. Mhm. Dan di sini kita Ya. sebagai agen pendidikan ya, Mhm. entah kita sebagai guru, entah kita sebagai dosen, Ya. itu Iya. nanti kerja kita bisa menjadi kerja yang optimal, kerja yang budaya kerja yang sesuai dengan visi dan misi negara Indonesia. Itu Iya. ya. Jadi Nah, begitu ya. demikian Ya. sepertinya kesimpulan Baik. dari paparan malam hari Baik, ini ya. baik. Ya, baik. Mungkin saya tambahkan ya. Ya, silakan. Jadi ya sekali ini saya tambahkan. Jadi kalau Bapak Ibu tahu dengan revolusi mental itu intinya ada di sini. Rubah cara pandang, rubah cara berpikir, rubah tingkah laku, dan rubah itu cara kerja. Jadi ada 4 poin ini yang menjadi core, menjadi pusat ya, bagaimana merubah sebuah revolusi mental kita. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Bu Dewi, Yes. selama 1 jam telah menemani saya dan juga host kita Bu Bu Siti, Bu saya Siti. salah ucap saja ya, Iya, Bu Ibu Ening. Siti, Bu Sika. Ya, Saya- ini telah menemani saya selama 1 jam. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya yang setulus-tulusnya. Dan semoga nanti kita bisa kopdar ya, yang ada di batch 6 ini entah di mana setelah corona berakhir insya Allah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu sekalian paparan dari Ibu Ening. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Ening bisa menjadi wacana dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, bermanfaat untuk kita semua. Untuk itu saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian, dan mohon maaf apabila saya dalam membawakan Vikon ini ada kesalahan dan ada kekurangan. Selamat malam, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, waktu akan saya kembalikan kepada host Ibu Siti Hasanah. Halo Ibu Siti Hasanah. Halo Ibu Siti. Kehilangan apa? Kehilangan apa? Bu Siti, Ibu Siti, Ibu Siti, Ibu Siti, halo, Ibu Siti, Bu Siti, Bu Siti, ada Bu Siti?
Ya, dikembalikan terus. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Siti, ini saya Terima kembalikan ke kasih. Ibu. Ya, dengar ya? Ya bisa, masih. Ya, iya. Ya, Bapak Ibu seluruh guru hebat peserta pelatihan Jakarta. Demikian pemaparan materi yang disampaikan oleh duet luar biasa Bu Ening dan Ibu-ibu tiga generasi. Mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Bu Siti, halo. Dilihat dulu. Mhm. Halo, Assalamualaikum. Bu Siti, Bu Dewi. Ya. Iya, Bu Neng. Sepertinya Bu Siti. Oke. Ah, Oke, nggak apa-apa. Bu Siti. Bu Neng masih mendengar saya ya? Masih, oke, siap. Kita jangan pergi dulu ya. Kita harus menyelesaikan. Oh, itu mungkin rekamannya bisa di stop ya. Nanti lupa. Rekamannya nanti bisa di stop, nggak apa-apa Bu.